Oogenesis adalah proses perkembangan oosit sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium. Oogenesis dimulai di dalam embrio perempuan dengan produksi oogonium dari sel-sel puncak primordial. Oogonium akan melakukan pembelahan secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu memulai proses meiosis. Pembelahan mitosis pada ini menghasilkan oosit primer. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis pertama yang akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Pada oosit sekunder akan membelah secara meiosis yang akan menghasilkan dua sel yang ukurannya besar disebut dengan ootit, sementara yang ukurannya kecil disebut dengan kutub sekunder. Lalu pada badan polar primer akan melakukan meiosis kedua lalu menghasilkan dua badan polar. Lalu ootit yang tadi dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua akan menghasilkan sel ovum. Sel ovum ini berasal dari sel ootit yang berkembang dan matang untuk sistem reproduksi. Jadi, proses meiosis kedua ini menghasilkan sel ootit dan 3 badan polar. Selanjutnya ada proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Yang pertama, spermatogonium atau sel induk. Sel ini akan melakukan pembelahan secara mitosis yang akan menghasilkan spermatosit. Lalu, spermatosit primer akan membelah secara meiosis pertama yang akan menghasilkan dua spermatosit sekunder yang berukuran sama. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan membelah diri lagi secara meiosis kedua yang akan menghasilkan 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid ini merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Selanjutnya ada struktur sperma. Struktur sperma dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian kepala. Bagian kepala terdapat nukleus yang menyimpan materi genetik atau DNA. Nukleus membawa 23 kromosom yang akan bergabung dengan 23 kromosom dari sel telur. Bagian depan kepala sperma terdapat struktur yang disebut dengan akrosom. Akrosom mengandung enzim-enzim yang membantu sperma menembus membran sel telur saat proses fertilisasi. Selanjutnya bagian kedua ada bagian tengah yang mengandung banyak mitokondria yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Energi ini diperlukan untuk pergerakan ekor sperma sehingga bisa berenang menuju sel telur. Selanjutnya bagian terakhir atau bagian ketiga ada ekor. Ekor ini adalah bagian panjang dan fleksibel yang memungkinkan sperma untuk bergerak maju. Ovum struktur atau struktur ovum. Yang pertama ada follicle cell atau sel folikel, yaitu sel yang mengelilingi ovum, berperan dalam memberi nutrisi serta dukungan struktural bagi ovum yang sedang berkembang. Yang kedua ada corona radiata. Corona radiata berfungsi untuk melindungi ovum dan menyediakan nutrisi sampai proses pembuahan terjadi. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus adalah pusat kendali sel yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA dan mengatur aktivitas sel, termasuk pertumbuhan, pembelahan, dan sintesis protein melalui regulasi ekspresi gen. Keempat ada nukleolus. Nukleolus ini adalah tempat produksi dan perakitan ribosom. Yang kelima ada plasma membran atau vitelin membran. Membran yang melindungi sitoplasma ovum dan menandai batas luar dari sitoplasma. Yang keenam ada sitoplasma. Sitoplasma ini berisi nutrisi, organel, dan lain-lain yang penting untuk perkembangan awal embrio. Yang ketujuh ada zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan glikoprotein tebal yang mengelilingi plasma membran dari ovum, berfungsi melindungi ovum dan mencegah penetrasi oleh lebih dari satu sperma selama fertilisasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada perivitelin space, terletak di antara zona pellucida dan membran plasma, menjadi tempat di mana reaksi kortikal terjadi, yang membantu mencegah masuknya sperma lain.